Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu dengan mata pelajaran IPS. Oke, untuk materi hari ini kita akan mengulang sedikit dengan tugas kemarin, yaitu tugas keterampilan. Ada rincian yang harus dibuat. Nah, ini tugas minggu lalu yang sudah dibuat. Nah, ini kurang lebih secara langsung pembetulannya. Nanti akan Ibu jabarkan via Meet ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi bukannya kalian yang lain, bukannya nggak bagus-bagus, hanya kurang lengkap, hanya kurang terperinci aja mengenai usaha yang kalian ciptakan. Oke, kita lanjut untuk materi hari ini mengenai kewirausahaan. Tujuan pembelajarannya untuk memahami peran kewirausahaan ekonomi di Indonesia dan memahami hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Yuk kita lanjut untuk kali ini. Nah, yang pertama, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Pengertian kewirausahaan menurut Richard, yaitu ada di buku paket kalian. Wirausahaan dengan video yang berani menanggung resiko ekonomi. Jadi seorang wirausahawan itu berani menanggung resiko masing-masing, yaitu menanggung ekonominya. Jadi seorang wirausahawan yang baru yaitu berani tanding dengan apa yang dia usaha. Nah, jenis usahanya apa aja. Kita lanjut. Komponen dalam kewirausahaan yang pertama, hakikatnya kewirausahaan dan inovasi menurut Baron dalam Ali tahun 2016, kreativitas. Nah, jadi kreativitas ini kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dari kreativitas ini apa yang harus dikembangkan? Yang pertama, selalu menjaga rasa ingin tahu. Jadi terus berkembang keinginan tahunya mengenai usahanya untuk membuat inovasi-inovasi yang baru. Kedua, mempertanyakan segala sesuatu. Jadi dilihat kita itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kekuatannya di mana. Nah, dalam produk kita masing-masing belajar secara mundur. Nah, jadi ketika kita sudah berada di posisi yang baik, kita belajar secara mundur, maksudnya melihat bagaimana awal mula usaha itu terbangun. Jadi agar kita tidak sombong atau congak seperti itu. Mencatat segala hal yang terjadi perubahan dalam usaha kita. Tuh, terus tuliskan berbagai ide yang ada di pikiran, mungkin ide-ide yang baru, inovasi suatu produksi yang baru. Lanjut banyak membaca. Nah, maksudnya ini membaca itu membaca buku tentang kewirausahaan. Terus banyak membaca jenis-jenis buku sesuai dengan usaha yang dijual. Terus bergaul dengan banyak orang. Nah, bergaul dengan banyak orang ini maksudnya tidak memilih ya. Siapapun kita bergaul selama itu dapat memberikan hal yang positif bagi usaha kita dan diri kita sendiri. Terakhir, menerima kritikan yang membangun. Maksudnya apa? Kritikan itu memacu kita untuk lebih baik. Nah, jadi bentuk kritikan apapun yang selama itu membangun, tidak membuat kita menjadi down, silahkan diterima dan dikaji kembali. Setiap kritikan itu harus dikaji kembali sesuai dengan prospek kita atau tidak. Kita lanjut. Karakteristik seorang wirausahawan. 1. Tidak tergantung pada orang lain. 2. Berorientasi pada tujuan. 3. Mempunyai standar yang tinggi untuk mereka sendiri. Jadi ada target. Standar saya ini seperti apa? 4. Mempunyai motivasi untuk berprestasi, terus untuk maju. Berani mengambil resiko. Tidak takut dengan yang namanya rugi. Tidak takut dengan ada yang namanya salah. Namanya terus selalu belajar. 4. Percaya diri. Selanjutnya, memiliki tekad dan tekun. Nah, jadi harus tekun, teliti. Dapat bertindak secara cepat dan tepat. Maksudnya apa? Cepat itu keputusan yang kita ambil cepat tapi tepat, tidak terburu-buru, tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau bisa sudah adanya kompromi dengan tim. Kalau usaha itu dibuat tim,
gitu. Lanjut, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi tidak boleh lupa bahwa teknologi itu selalu berada di samping kita. Kita menggunakan teknologi yang ada untuk memperingan, mempermudah, mempercepat usaha kita lebih maju. Kita lanjut, manfaat menjadi seorang usahawan. Yang pertama, menjadi atasan diri sendiri. Nah, kalau wirausahawan itu jadi dia atasannya atas diri sendiri. Mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, mau mengadakan giveaway atau diskon dan sebagainya, itu diri sendiri. Nah, untungnya di situ seorang wirausahawan itu punya jiwa yang tangguh. Jadi bukan untuk biasanya kan kalau seorang bekerja punya bawahan ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sebagai bawahan nggak terima dengan sikap atasan, nah itu suka mungkin kesel atau mana. Kalau wirausahawan kita yang punya sikap itu. Kita mau ada apa dengan usaha kita yang mengelola sendiri. Jadi kalau Anda tidak suka disuruh, diatur, nah Anda tidak cocok jadi yang namanya bawahan. Jadilah yang namanya atasan atau buat usaha gitu. Jadi selama kita masih bekerja di bawah naungan orang lain, bekerja bersama orang lain, jadilah mental punya bawahan yang baik. Nah, jadi kalau merasa hal tersebut, nah silahkan dilakukan sesuai dengan posisinya masing-masing, jadi atasan atau jadi bawahan. Selanjutnya, tidak akan kehilangan pekerjaan. Maksudnya kalau kita bekerja dengan orang lain pasti ada yang namanya PHK atau nanti pemotongan gaji dan sebagainya, mengikuti keadaan. Lanjut, memiliki kesempatan mengendalikan masa depan sendiri. Nah, jadi masa depannya ada di tangan diri masing-masing. Selanjutnya, memiliki kemampuan mengekspresi kreativitas sendiri. Nah, kalau kita usaha sendiri tuh kreativitas kita dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat. Sedangkan kalau kita jadi bawahan atau bekerja dengan orang lain, kreativitas kita itu terkadang tertunda dengan orang-orang di sekitar kita, mengikuti tender atau mengikuti orang lain atau yang dipaksa gitu. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja, mendapatkan imbalan sesuai dengan prestasi sendiri. Jadi ada kepuasan. Nah, maksudnya imbalan kepuasan gitu setelah membuka usaha sendiri. Makanya dalam gambar ini, nah ada orang diam tapi di belakang dia itu harus punya jiwa yang tangguh seorang wirausahaan. Lanjut. Nah, peran wirausahaan dalam pembangunan ekonomi, menciptakan dan mendistribusikan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, menyimbangkan pembangunan regional, membantu mengangkat ekonomi regional, meningkatkan standar hidup masyarakat, meningkatkan ekspor. Oke, kalau ekspor berarti sudah lebih lanjut, sudah berkembang dengan baik gitu di dalam negeri. Maka dia berhak untuk di luar negeri. Kita lanjut. Nah, ini dia pengaruh kelangkaan permintaan dan harga terhadap kesejahteraan. Dalam konsep kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpengaruhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosial. Nah, maksudnya apa di sini? Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 189. Nah, pengaruhnya jadi ketika harga itu tinggi, barang itu semakin susah. Nah, ini hadirnya undang-undang ini untuk mensejahterakan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Nah, dari hal tersebut usaha pemerintah mengatasinya dengan memberikan subsidi. Nah, subsidinya bisa pengurangan harga barang atau operasi pasar yang ibu sering selalu bilang. Oke, kita lanjut. Menentukan harga tertinggi netnya, jadi pemerintah yang ngatur berapa headnya, harga eceran tertinggi. Jadi itu menjadi acuan pemerintah agar harga di pasaran tidak melebihi acuan dari pemerintah. Ketiga, membangun kerjasama ekonomi antar daerah. Maksudnya adalah adanya penyediaan pangan
antara Provinsi Lampung dengan DKI Jakarta. Ini contohnya. Jadi selalu timbal balik adanya kerjasama. Dengan hal tersebut, kebutuhan pangan atau kebutuhan ekonomi secara antar daerah dapat tercukupi. Jadi tidak perlu melakukan tindakan selanjutnya, yaitu berupa membuka keran kuota impor. Nah, oke, kita lanjut. Untuk tugas hari ini, kerjakan soal latihan halaman 203. Cukup pilihan gandanya saja ya nak ya, yang A-nya saja. Nah, langsung di buku paket, nanti kunci jawabannya akan ibu umumkan di Classroom, akan ibu berikan. Jadi nanti kalian kerjakan, kalian korek sendiri. Nah, dari buku paket halaman 203 itu acuan kalian nanti untuk pelaksanaan penilaian tengah semester dan ulangan harian. Oke, paham? Semoga dari materi yang secara singkat ibu berikan ini dapat dipahami dan dilanjutkan kembali pemaparannya secara Meet nanti. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.